Podcast Network Asia. Menjadi pemimpin itu bukan soal jabatan, tapi bagaimana cara kamu pengaruhi orang di sekitar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku 360 Degree Leader karya John C. Maxwell. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau menjadi seorang pemimpin, kamu tidak perlu harus berada di puncak pimpinan. Seorang pemimpin harus bisa memimpin orang lain, tidak hanya orang yang jabatannya di bawah dirinya, tapi juga orang yang jabatannya di atas atau setara dengan dirinya. Ini mindset yang harus dimiliki setiap pemimpin. Kalau leadership itu soal pilihan yang mereka ambil, bukan apa jabatannya. Leadership itu adalah soal meningkatkan pengaruh yang kamu miliki. Kamu mungkin saja memiliki jabatan yang tinggi, tapi jika kamu harus menggunakan jabatan kamu untuk mengaruhi orang lain, berarti ada yang salah dengan keahlianmu dalam memimpin. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mitos seorang pemimpin. Kebanyakan orang punya pandangan yang kurang tepat soal pemimpin. Mereka punya pandangan kalau sudah menjadi pemimpin, maka hidup akan menjadi lebih santai dan menikmati kekuasaan yang besar. Ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak semudah yang kita bayangkan. Seorang pemimpin itu memikul banyak tanggung jawab dan dampaknya kebebasannya juga semakin sedikit. Tentu saja pemimpin dibayar lebih mahal, namun boleh dibilang hal itu sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang harus dipikul. Jika kamu ingin menjadi pemimpin agar bisa hidup santai dan tinggal menyuruh orang lain, sepertinya ada yang salah dengan pemikiranmu soal pemimpin. Penulis menjelaskan berbagai mitos seorang pemimpin. Mitos pertama yaitu the position myth. Mitos ini berdasarkan kepercayaan kalau seseorang baru bisa dianggap sebagai pemimpin apabila memiliki jabatan yang tinggi. Kenyataannya, kamu tidak perlu harus memiliki jabatan tertentu untuk bisa mempengaruhi orang lain dan menjadi pemimpin yang sukses. Orang yang memiliki mitos ini biasanya menunggu dirinya hingga mencapai posisi senior sehingga dia bisa menggunakan jabatan untuk mempengaruhi orang lain. Metode ini hanya akan buat orang lain mengikuti kamu karena jabatan yang kamu miliki, bukan karena keahlianmu dalam memimpin. Mitos kedua adalah the destination myth. Mitos ini berdasarkan kepercayaan kalau seorang baru belajar memimpin ketika memiliki jabatan tertentu. Ketika saya menjadi pemimpin, saya nanti baru belajar bagaimana mempengaruhi orang lain dengan positif. Ini pemikiran yang kurang tepat. Menjadi seorang pemimpin yang hebat adalah sebuah perjalanan. Jangan sampai ketika kamu diberikan kesempatan untuk memimpin, kamu malah tidak siap. Penulis bercerita tentang seorang bernama Charlie. Dia merupakan pelari dan sudah terbiasa mengikuti perlombaan lari 10 km. Suatu hari, dia memutuskan untuk mendaftar maraton dan melakukan latihan yang sangat ketat, mulai dari memperhatikan rute perlombaan, latihan fisik untuk menjalani maraton, hingga mencari teman yang sudah pernah ikut lari maraton. Walaupun Charlie belum pernah mengikuti maraton sebelumnya, latihan ketat ini mampu mempersiapkan fisik dan mental hingga akhirnya dia berhasil menyelesaikan perlombaan. Kepemimpinan sama seperti itu. Jika kamu ingin sukses menjadi seorang pemimpin, maka kamu harus pelajari sebanyak mungkin soal kepemimpinan sebelum dipercaya menjadi pemimpin. Memang betul, untuk menjadi pemimpin yang hebat, kamu butuh pengalaman. Tapi jangan jadikan alasan kalau kamu belum berada di jabatan tertentu, oleh karena itu, kamu tidak bisa belajar menjadi seorang pemimpin. Mitos ketiga, orang lain akan mengikuti saya apabila saya berada di posisi tertentu. Kamu mungkin bisa diberikan kesempatan untuk duduk di jabatan tertentu, namun kamu tidak bisa mendapatkan kepemimpinan yang sejati. Semua hal ini tergantung seberapa hebat kamu memimpin. Kedua, cara mempengaruhi atasan. Bagi kebanyakan orang, mungkin ide kalau kita bisa memimpin ke atas itu tidak masuk akal. Kok bisa kita yang jabatannya lebih rendah tapi bisa memimpin ke atas? Jawabannya bisa aja. Seperti yang tadi dibahas di awal,
pemimpin itu bukan soal jabatan, tapi soal pengaruh. Apakah kamu bisa mempengaruhi orang lain atau tidak? Jika bisa, maka bukan tidak mungkin seorang bawahan bisa memimpin ke atas. Kamu bisa tahu kalau kamu sukses apabila atasan kamu percaya atas kemampuanmu dan bergantung pada kamu untuk memberikan masukan. Penulis memberikan beberapa tips untuk memimpin ke atas. Pertama, ringankan beban atasan. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang banyak, namun dengan adanya kamu, maka beban pekerjaan mereka bisa sedikit berkurang. Kamu bisa memulainya dengan melakukan pekerjaan yang diberikan sebaik mungkin. Ini adalah modal awal, kamu harus bisa dianggap sebagai karyawan yang kompeten. Kedua, jangan cuma bawa masalah. Ketika ada masalah yang muncul, jangan hanya membawa masalah ke atasan, tapi juga berikan beberapa solusi atas masalah tersebut dan berikan opsi agar atasan mudah mempertimbangkan mana opsi terbaik. Ketiga, mampu menggantikan bos ketika dia tidak ada. Ketika kamu sudah dipercaya, maka kadang akan muncul momen di mana kamu harus menggantikan atasan di dalam sebuah rapat. Ini merupakan momen yang krusial. Apabila kamu bisa melakukan hal tersebut dengan baik, maka hal ini bisa mendorong atasan untuk memberikan tanggung jawab yang lebih, dan pada akhirnya, kamu mungkin bisa memiliki potensi untuk naik jabatan. Penulis punya analogi yang menarik. Setiap karyawan selalu membawa 2 ember, satu penuh dengan minyak dan satu lagi penuh dengan air. Setiap kali ada masalah muncul yang dianalogikan sebagai api yang kecil, mereka punya pilihan untuk menggunakan ember yang sama. Apakah membuat masalah semakin buruk atau malah menyelesaikan masalah tersebut? Ketiga, cara mempengaruhi rekan kerja. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara memimpin ke atas. Sekarang, saya akan membahas soal memimpin ke samping. Ingat, kepemimpinan itu adalah soal pengaruh. Nah, kita bisa meningkatkan pengaruh dengan rekan yang memiliki tingkat yang sama. Daripada kita bersaing tidak sehat dengan rekan dalam jabatan yang setara, jauh lebih baik apabila kita berkolaborasi. Dalam bekerja, mungkin kamu tidak terpikir untuk mencari teman. Tentu saja, kamu bekerja untuk mencari uang, bukan mencari teman. Namun memiliki hubungan pertemanan yang baik dengan rekan kerja dapat meningkatkan performa kamu dalam bekerja. Kamu dapat mempengaruhi orang lain apabila kamu punya hubungan yang baik dengan mereka. Pengaruh berasal dari hubungan yang kuat dan positif. Bagaimana caranya? Pertama, dengarkan. Ini merupakan tahap awal untuk membangun hubungan yang baik. Pada dasarnya, setiap orang ingin mengerti orang lain dan dimengerti. Cobalah menjadi pendengar yang baik dan berusaha memahami orang lain. Pertemanan biasanya dimulai dari mencari kesamaan, misalnya berasal dari kota yang sama, hobi yang sama, dan sebagainya. Namun di tempat kerja, hubungan pertemanan biasanya cukup dangkal. Butuh usaha kedua belah pihak untuk saling mengenal satu sama lain hingga akhirnya pertemanan tersebut bisa semakin dekat. Ada tips yang cukup penting. Sebisa mungkin hindari gosip kantor. Tentu saja gosip merupakan informasi yang menarik. Namun perlu disadari kalau hal ini sangat beracun bagi semua pihak. Orang yang digosipin, si penggosip, dan pendengar gosip. Orang yang biasa bergosip dengan kamu, biasanya dia juga akan bergosip tentang dirimu ketika kamu tidak ada. Pemimpin yang hebat tidak bergantung pada jabatan untuk mempengaruhi orang lain. Namun kualitas dirinya yang membuat orang lain bersedia mengikuti kemanapun dia pergi. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.